Hai teman-teman, jadi balik lagi bersama gue Kezia di sesi Bagimu, Bagi-Bagi Ilmu. Terus di video ini lebih ke arah matematika tentang ukuran. Jadi dulu gue juga bingung segitiga sama kaki, sama sisi itu seperti apa. Makanya setelah gue dapat info di Studcall, ini beberapa catatan yang gue dapat gitu. Jadi pertama yang paling dasar itu persegi. Persegi itu sebutannya kuadrat, yang sisinya 4 sama semua gitu. Terus kalau misalnya yang kita mau bilang persegi panjang, kita lebih bilangnya tuh rechteck, das rechteck. Jadi kalau misalnya paralelogram yang sisinya sama panjang semua, itu bisa disebut sebagai rhombus, der rhombus, atau die Raute. Dan ada lagi yang paralelogram biasa, itu das paralelogram. Terus bentuk selanjutnya itu ada trapesium. Trapesium itu dibilangnya sebagai das trapez. Nah, tapi kan trapesium ada beberapa jenis juga. Ada yang kakinya sama panjang. Kalau kakinya sama panjang, kita sebutnya sebagai rechtschenkliges trapez. Terus ada lagi yang trapesium, tapi ada sudut siku-sikunya gitu. Kalau itu kita sebut sebagai rechtwinkliges trapez. Selanjutnya kita ada bentuk layang-layang, itu disebut sebagai der Drachen. Kalau misalnya bentuk kayak lingkaran, kita bisa bilang sebagai Kreis, der Kreis. Dan bentuk yang penting juga yaitu bentuk segitiga. Jadi segitiga kita tahu ada banyak jenisnya. Pertama, kalau misalnya sama sisi semua, itu kita sebut sebagai gleichseitiges Dreieck. Kalau misalnya yang sama kaki, itu seperti yang tadi trapesium, kita bilangnya gleichschenkliges Dreieck. Lalu kalau misalnya yang segitiga yang ada siku-sikunya, seperti yang trapez juga, kita bisa bilang sebagai rechtwinkliges Dreieck. Jadi karena tadi kita udah nyinggung sedikit tentang segitiga, gue bakal sekaligus gitu kasih informasi tentang trigonometri. Jadi kalau kita belajar trigonometri, kita udah belajar tentang sin, cos, tan, yaitu rumus-rumusnya ada yang kita hafalin pakai jembatan keledai, kayak misalnya sisi depan bagi sisi miring, atau misalnya sisi samping itu. Nah, sisi-sisi ini ada namanya sendiri di sini. Jadi kalau sisi miring yang paling panjang itu kita bisa sebut sebagai hipotenuse. Nah, kalau sisi yang depan kita bisa sebut sebagai Gegenkathete, dan sisi yang samping kita bisa sebut sebagai Ankathete. Berarti kalau misalnya sin contohnya, itu rumusnya adalah Gegenkathete durch Hypotenuse. Dan kita ya bisa pakai rumus-rumus ini. Sebenarnya namanya nggak terlalu sering untuk kita sebutkan, tapi kadang kalau gurunya minta penjelasan atau apa, akan bagus kalau kita bisa sebutin Fachbegriff ini gitu. Jadi tadi itu adalah sedikit info tentang bentuk dan ukuran dalam bahasa Jermannya. Di video selanjutnya gue bakal share tentang sistem koordinat dalam bahasa Jermannya, kayak apa yang harus kita ingat, kosakata apa yang kita pelajarin gitu. Jadi jangan lupa cek video selanjutnya, dan thank you udah nonton.